Selamat datang di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan sebutan PBO. Di sini, kita akan mempelajari konsep dasar PBO seperti kelas dan objek, yang merupakan fondasi dalam pemrograman modern. Selain itu, kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan konsep ini menggunakan kelas diagram dan objek diagram. Untuk menggambarkan struktur sistem secara lebih jelas, mari kita mulai. Definisi PBO. PBO adalah paradigma pemrograman yang memanfaatkan objek-objek untuk mempresentasikan data secara fungsionalitas dalam suatu sistem. PBO berfokus pada pembagian program ke dalam entitas yang lebih kecil dan modular, yaitu objek. Tiga karakteristik utama PBO adalah encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Penjelasan untuk encapsulation, konsep ini menggabungkan data dan metode yang mengoperasikan data tersebut dalam satu kesatuan yang disebut dengan kelas, untuk membantu menyembunyikan detail implementasi dari penggunaan eksternal, dan memberikan akses hanya melalui metode tertentu. Dan untuk inheritance adalah pewarisan memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain, sehingga mempermudah pembuatan hierarki kelas dan mengurangi duplikasi kode. Dan yang ketiga, polimorfisme. Polimorfisme memberikan kemampuan untuk menggunakan metode yang sama pada objek yang berbeda, memungkinkan kode untuk menangani objek dari berbagai tipe kelas dengan cara yang serupa. Lanjut ke konsep kelas dan objek. Pada dasarnya, sebuah kelas adalah sebuah blueprint atau template yang mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh sekumpulan objek. Kelas tidak memegang data spesifik, tetapi menjadi dasar untuk menciptakan objek, yaitu instansiasi dari kelas. Objek adalah entitas nyata yang memiliki data aktual dan perilaku sesuai dengan definisi kelas. Contohnya, kita dapat mendefinisikan sebuah kelas bernama mobil. Kelas ini mendefinisikan atribut seperti merek, warna, dan tahun produksi, serta metode untuk menggerakkan mobil, seperti maju dan mundur. Ketika kita menciptakan objek dari kelas mobil, seperti mobil merah dan mobil biru, kedua objek ini memiliki data yang berbeda, namun berbagi perilaku yang sama. Lanjut ke kelas diagram. Definisi dari kelas diagram. Kelas diagram adalah representasi visual dari struktur sistem yang menunjukkan hubungan antar kelas. Kelas diagram mencakup tiga elemen utama, yaitu kelas itu sendiri, atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut, dan metode yang dapat dipanggil pada objek yang diinstansiasi dari kelas tersebut. Dalam diagram, kelas digambarkan sebagai kotak dengan tiga bagian. Bagian pertama berisi nama kelas, bagian kedua memuat atribut-atributnya, dan bagian ketiga menunjukkan metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Ini adalah alat penting dalam desain sistem karena membantu kita memahami bagaimana kelas saling berinteraksi dan bagaimana struktur umum dari perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Contoh kasus dari kelas diagram. Kelas diagram seperti dicontohkan pada mobil. Sebagai contoh, mari kita lihat sebuah kelas bernama mobil. Kelas ini memiliki tiga atribut utama, yaitu merek, warna, dan tahun produksi. Atribut ini menyimpan informasi mengenai spesifikasi mobil. Selain itu, kelas mobil juga memiliki dua metode, yaitu maju dan mundur, yang mewakili perilaku mobil saat bergerak maju atau mundur. Diagram ini menggambarkan struktur dasar kelas mobil dan metode yang dimilikinya. Lanjut ke objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang menunjukkan instansiasi atau objek-objek dari kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berbeda dengan kelas diagram, yang fokus pada tempat atau blueprint. Objek diagram fokus pada objek nyata yang dibuat berdasarkan kelas. Setiap objek memiliki data atau nilai tertentu yang diambil dari atribut kelasnya. Objek diagram sangat berguna untuk menggambarkan keadaan sistem pada waktu tertentu, karena kita bisa melihat bagaimana atribut pada objek memiliki nilai-nilai spesifikasi. Contoh kasus dari objek diagram. Contohnya seperti sebagai contoh,
Mari kita lihat dua objek dari kelas mobil. Objek pertama, mobil 1 memiliki merek Toyota warna merah dan diproduksi pada tahun 2020. Sementara itu pada objek kedua, mobil 2 memiliki merek Honda warna biru dan diproduksi pada tahun 2021. Dengan objek diagram, kita dapat melihat bagaimana atribut spesifikasi diterapkan pada objek yang berbeda berdasarkan kelas yang sama. Sekian, terima kasih. Yeay.